Sudah, tenanglah. Kamu bukannya tadi sudah berpura-pura tidak mengenalnya. Jangan membuat mamamu curiga, sahut Guntur. Cici merasa tak enak hati. Tapi tetap saja dia dan Guntur berjalan menuju penjual siomay karena Lanita sudah tampak bicara dengan seseorang di warung sembako. Cici dan Guntur terpaksa mengantri karena tiba-tiba banyak anak sekolah putih abu yang mengerubungi penjual siomay. Mama kok lama di warung itu? Beli apa, sih? Keluh Cici cemas. Nanti juga ke sini. Ayo, itu tinggal satu anak lagi. Guntur menggaet lengan Cici untuk memesan siomay. Tak berselang lama, Cici melihat Lanita berjalan hendak menyeberang. Tapi Lanita tampak berhenti di tengah jalan memegangi keningnya. Guntur, Mama. Cici berlari karena dari arah berlawanan tampak truk melaju dengan kencang. Malang, bungkusan di tangan Cici terlepas begitu saja. Tubuh Cici gemetar. Di sana, dia melihat wanita itu mendorong tubuh Lani ke tepi, dan wanita dihantam truk yang melaju dengan cepat. Lanita berguling ke tepian tapi dia lekas tersadar lalu segera bangkit ke tengah jalan. Lanita menjerit histeris melihat tubuh Ashifa tergeletak dengan bersimbah darah. Jeng Sifa, jeng. Pekik Lanita masih saja histeris. Semua orang segera berkerumun melihat kejadian cepat yang menimpa Ashifa, termasuk Cici yang dituntun Guntur segera menghampiri Lanita yang memeluk tubuh Ashifa sambil tak henti memanggil nama Ashifa. Jeng Lani, aku senang bisa bertemu denganmu. Terima kasih. Titip anakku. Lengan Ashifa terkulai. Kepalanya lemas berada di pelukan Lanita. Lanita meraung sejadi-jadinya, sementara Cici tergugu dan ambruk di depan Lanita yang tak peduli bajunya sudah berubah merah karena terus saja memeluk Ashifa yang bersimbah darah. Semilir angin pagi membelai dedaunan dan juga wajah-wajah duka yang menghadiri pemakaman Ashifa pagi itu. Awan kelabu menggelayut mesra melengkapi suasana yang penuh duka. Sudarman dan Imah tampak sangat terpukul dengan kepergian anak semata wayangnya. Tapi ada yang lebih terpukul dari semua orang. Cinta. Tak ada tangis ataupun tatapan sedih dari manik mata Cinta. Dia membenci Ashifa hingga liang lahat. Kau sungguh kejam. Di saat kau buang aku tanpa ragu, aku menangis tanpa buai kasih seorang ibu. Pun saat dewasa aku menghampirimu, kau menolakku dengan sejuta makian yang tampak kaku. Aku melihat kerinduan itu di matamu, Bu. Betapa engkau merindukanku tapi kenapa sedetik pun lambai kasihmu tidak terulur untukku. Apa kau malu? Bah, untuk apa malu kalau sejatinya kau berpesan memberiku nama sesuai dengan namamu. Agar kelak dewasa kau bisa menemukanku kemudian kau caci tanpa pernah kau beri cinta yang seharusnya aku dapatkan darimu. Lalu sekarang, kau pergi seenaknya tanpa pamit sepatah kata pun padaku. 2 hari terbaring di rumah sakit bahkan sedetik pun kau tidak membuka matamu untukku. Benar, kau sungguh kejam. Paling tidak, belailah aku, peluklah sekali saja anak gadismu. Buf, kenapa diam saja dalam keranda itu? Kenapa kau tidak bangun, Bu? Aku anakmu. Dengan cara apa agar kau terbangun lalu menoleh padaku, tersenyum dan sekali saja aku ingin merasakan hangatnya pelukmu. Cinta meremat kedua ujung kaos yang dia kenakan. Tatapan kebencian tampak dari sorot mata Cinta. Dia ingin menjerit lalu mengacak-acak kain kafan yang membungkus tubuh Ashifa saat diturunkan ke liang lahat. Tapi dirinya bisa apa? Baiklah, pergilah. Pergi dan jangan kembali. Aku pun tak akan pernah menjengukmu sekalipun. Pergi sana, bawalah rindu yang mengakar di hatimu dan abadi bersama kain serta tulang yang menyatu dengan tanah. Aku akan melupa bahwa aku anak seorang pengecut sepertimu. Rangga melihat Cici yang menegang dan gemetar di sampingnya. Dia merengkuh bahu Cici, menundukkan kepala gadis itu dalam pelukannya. Menangislah, jangan kamu tahan. Bisik Rangga. Cici gemetar hebat dalam pelukan Rangga, napasnya sungguh sesak. Rangga mengelus punggung Cici dengan penuh kasih.
Dia merasakan kepedihan yang teramat dalam. Di saat Cici mengetahui siapa ibu kandungnya, sosok tersebut harus pergi untuk selamanya, tepat di depan mata, begitu tragis dan memilukan. Dora ikut memeluk Cici, memberikan ketegaran untuk kakak perempuan yang sangat disayanginya itu. Lanita yang melihat ketiga anaknya berpelukan saling menguatkan tampak sangat terharu. Dia menangis di dada bidang Reza yang berdiri tegar, mengantar kepergian Ashifa dengan selaksa doa. Aku bersaksi jika engkau adalah ibu yang kuat dan tegar, ibu yang berjuang demi kebahagiaan anak gadis satu-satunya. Pergilah, cinta akan kami rawat dengan kasih tiada batas. Melangkahlah dengan ringan di alam sana. Sehebat apapun penolakan yang kau berikan padanya, cinta tidak akan pernah membencimu. Pergilah dengan tenang, Ashifa Permatasari. Reza memejam dan menghela napas sangat dalam seraya memeluk Lanita. Awan mendung yang tadi menggelayut di atas sana kini membiarkan mentari pagi menyinari suasana pemakaman Ashifa. Semua telah memberi restu dan ikhlas dengan kepergian Ashifa. Setelah acara pemakaman selesai, semua orang kembali ke rumah. Tapi kali ini rumah Sudarman dipenuhi oleh keluarga Dharmawangsa. Rupanya langit sudah menggariskan, kepulangan Ashifa ke kampung halamannya diantarkan oleh keluarga Dharmawangsa, keluarga yang merawat anaknya tanpa batas. Imah yang sedari di rumah sakit terus saja memanggil Cici dengan nama Ashifa pingsan saat melambai dan ingin memeluk Cici. Cici mirip Ashifa saat masih muda. Sudarman pun tak berkedip melihat cucunya itu. Tanpa sadar Sudarman pun memanggil Cici dengan sebutan Siva. Liburan keluarga Dharmawangsa berubah menjadi liburan penuh air mata karena kehilangan seseorang yang teramat istimewa. Reza meminta Sudarman dan Imah ikut serta ke Jakarta, karena melihat kondisi Imah yang masih belum menerima kenyataan jika Cici bukanlah Ashifa. Namun Sudarman bersikuku untuk tetap membersamai Ashifa dan membantu Imah menerima kenyataan, padahal hatinya sendiri pun hancur. Tak ada yang mengatakan Ashifa adalah perempuan malam. Keluarga Reza mengatakan, Ashifa menjadi istri kedua seorang jutawan. Untuk itulah Ashifa selalu merahasiakan pekerjaannya di Jakarta. Jika semua orang berkumpul di rumah Sudarman, lain halnya dengan dua orang yang sejak tadi berdiri agak jauh dari proses pemakaman Ashifa. Kedua orang itu masih saja berdiri memandangi pusara Ashifa dari kejauhan. Tuan, relakan ibu Ashifa pergi. Aku memintanya untuk menemuiku di kota kelahirannya. Tapi dia terus saja menolak setelah mengetahui jika anaknya diambil dan dirawat keluarga Dharmawangsa. Di sini siapa yang salah, Hilda? Hilda terdiam sesaat. Apa Tuan sudah mulai menjatuhkan seluruh hati untuk Ibu Siva? Tanya Hilda hati-hati. Aji Saka menoleh pada Hilda. Menjatuhkan hati. Hatiku sepenuhnya milik Serindita, Hilda. Tandas Aji Saka. Lalu, pertemuan-pertemuan kalian kemarin itu dan juga kata rindu yang Tuan lontarkan untuknya. Dia hanya seorang adik bagiku. Tidak lebih. Adik yang kusayangi, yang hidupnya begitu kesepian tapi harus tetap berkubang di lembah nista. Berkali-kali aku memintanya berhenti tapi dia selalu menertawakanku dengan sinis. Dia bilang tidak pernah percaya dengan lelaki manapun kecuali ayahnya. Andai aku tahu jika nama panjangnya adalah Permatasari, mungkin keherananku karena wajahnya yang mirip Cici terjawab sudah di awal-awal pertemuan kami. Aji Saka memejam lama. Hilda terdiam. Tak ingin menyela. Membiarkan Aji Saka menikmati heningnya areal pekuburan. Ashifa, pertemuan kita memang teramat singkat. Sekalipun aku tidak pernah menganggapmu hina. Kau adalah peri kecil yang selalu menerangi rumah kedua orang tuamu. Dan Cici, anak itu. Langit memang mempertemukan kita dengan satu tujuan. Terima kasih, sudah menceritakan betapa sunyi hatimu. Tak ada penghuni yang benar-benar bisa meleburkan hampa yang kau rasakan selama ini, bahkan aku sekalipun. Padahal aku ingin sekali mengenalkanmu pada Serindita, tapi ternyata kau lancang sekali.
kau pergi lebih dulu menemuinya. Baiklah, sampaikan salam cintaku untuknya, Siva. Kau dan Sherin akan menjadi kawan yang baik di sana. Anak Serindita akan menjaga anakmu dengan baik di sini. Kini engkau tidak akan pernah kesepian. Sherin adalah wanita tercantik yang lembut dan penuh kasih, bertemanlah dengannya. Aku dan Reza akan menjaga Cici selamanya. Ayo, kita pulang. Ajak Aji Saka pada Hilda. Rahasiakan seumur hidupmu pertemuan-pertemuanku dengan Ashifa. Aku tak ingin anakku atau siapapun salah paham. Sherin tidak bisa melihat, tapi matanya tampak begitu hidup, sementara Ashifa bisa melihat, tapi matanya kosong dan tak berjiwa. Aku yakin, kedua wanita itu akan berteman baik dan saling melengkapi kekurangan mereka di alam sana. Ayo. Aji Saka melangkah pelan menuju rumah Sudarman. Hilda dengan segenap hati akan merahasiakan apa yang tadi diperintahkan Aji Saka. Keluarga Darmawangsa tak ubahnya adalah keluarga kedua baginya. Bahkan suaminya sendiri tidak dia beritahu dengan siapa Aji Saka melakukan pertemuan-pertemuan manisnya selama ini. Di kamarnya Cici menatap buku harian milik Ashifa. Lanita memberikannya pada Cici. Saat membuka halaman pertama, Cici tertegun, ada foto bayi merah yang sudah agak kusam menempel di balik sampul. Dipastikan itu adalah foto dirinya saat kecil. Tulisan Ashifa bagus tapi bunyinya mengiris hati. Di sana banyak umpatan kebencian untuk Taruman, tapi penuh kerinduan untuk buah hatinya yang terbuang. Selain itu ada dua hal yang menarik perhatian Cici. Ashifa mempunyai satu kucing dan satu anjing yang tanpa sengaja harus dia rawat yang kini masih berada di rumah sewanya. Anjing kecilku sudah besar. Aku harus menyisihkan uang jatah makanku untuk makanan istimewa anjing dan kucingku dan membeli kerangkeng besar untuk Fernando agar tidak mengusili Sonia. Fernando tumbuh besar dan kakinya yang diinjak remaja-remaja nakal semakin membaik, meski jalannya agak pincang. Sementara Sonia tak mau keluar rumah meski Fernando sudah kubuatkan kerangkeng besar di halaman rumah. Sonia tadinya kucing kurus yang dilempar seseorang dari dapur rumahnya. Dia mengeong kelaparan dan matanya tampak sedih. Aku tak tega membiarkannya seperti itu. Maka kubawa dia ke rumah. Padahal aku tidak suka dengan bulu-bulu kucing yang kadang membuatku bersin. Sonia makin hari makin sehat, matanya berbinar dan tampak kecewa saat aku membawa Fernando. Tapi aku memberi pengertian pada Sonia, Fernando juga makhluk Tuhan yang saat ini butuh perawatanku. Untunglah Sonia bisa mengerti meski dia jadi enggan berkeliaran di luar rumah. Sampai situ Cici termangu. Kenapa darah dagingnya sendiri dibuang sementara anjing dan kucing dirawat dengan penuh kasih sayang? Cici melempar dengan kesal buku harian Ashifa, dia keluar kamar mencari Rangga. Tapi Rangga tak ada di kamarnya. Ternyata Rangga sedang berada di teras bersama Guntur. Apa kalian mau mengantarku? Tanya Cici. Kemana? Tanya Rangga dan Guntur berbarengan. Ke rumah Ibu Ashifa, jawab Cici pelan. Rangga dan Guntur sigap berdiri. Pakai mobilku saja biar aku yang menyetir, ucap Guntur. Rangga setuju lalu gegas menuju kamar hendak mengambil hoodie kesayangan. Untung saja Dora dan Dimas sedang ekstrakurikuler di sekolah, jadi mereka tidak riuh ingin ikut. Tiba di rumah Ashifa, pemilik rumah sewa bertanya, apa kalian akan membawa Fernando dan Sonia? Bawalah. Aku malas mengurus hewan-hewan. Lagi pula, penyewa baru belum tentu mau punya hewan peliharaan. Rangga, Cici dan Guntur melihat kerangkeng besar dan ada seekor anjing meringkuk dengan wajah sedih. Apa ini hanya perasaanku saja atau memang Fernando sedang bersedih? Ya. Ujar Guntur. Fernando bisa merasakan jika orang yang merawatnya sudah tiada. Makanya dia bersedih dan mungkin sudah beberapa hari dia tidak makan, sahut Rangga mendekat ke arah Fernando. Fernando melihat Cici, dia bangkit perlahan, tengadah melihat Cici dengan menggonggong pelan.
Tapi lalu Fernando meringkuk lagi. Mungkin dia pikir kamu ibu Ashifa tapi ternyata bukan, ujar Rangga pada Cici yang membawa kunci. Rumah. Ayo, kita masuk rumah. Pasti Sonia ada di dalam, ajak Guntur. Ketiga remaja tersebut kemudian masuk rumah. Seekor kucing berbulu putih dan lebat berlari menghampiri pintu dan mengeong. Tapi dia terpaku melihat Cici. Halo, kamu pasti Sonia, iya. Sapa Cici pada kucing itu. Sonia diam saja, dia tengadah menatap Cici. Cici menggendong Sonia, sementara Sonia terus saja tengadah melihat wajah Cici. Tatapan matanya tampak sendu. Guntur dan Rangga memandangi sekeliling rumah sewa Ashifa yang perabotannya tampak sederhana. Ibu Ashifa hidup biasa di sini demi menyejahterakan ayah ibunya di desa, gumam Rangga seraya duduk di sofa belel dekat meja makan. Tak ada barang istimewa di dalam rumah. Televisi pun hanya televisi tabung zaman dulu yang letak set-top box-nya tidak keruan karena jauh dari colokan antena. Cici duduk di atas tempat tidur busa yang ketebalannya sejengkal tangan orang dewasa. Ya ampun, bagaimana tulang punggungnya bisa lurus kalau tengah kasurnya melehoi begini. Keluh Cici pelan. Bekerja mati-matian menyenangkan lelaki hidung belang tapi tidak bisa menyenangkan diri sendiri. Cici berujar pelan menahan air mata agar tidak jatuh. Singkat cerita, ketiga remaja tersebut membawa Fernando dan Sonia pulang ke rumah Dharmawangsa setelah sebelumnya mereka memberi makan kedua hewan peliharaan Ashifa. Tapi saat semuanya hendak keluar rumah, Sonia melompat dari pelukan Cici. Dia mengeong mengendus sesuatu di bawah lemari kayu yang kosong dan sudah lapuk. Kamu kenapa, Sonia? Kejar Cici menggendong lagi Sonia. Sonia berontak, dia terus saja mengendus-endus ke bawah lemari kayu tersebut. Sepertinya ada sesuatu di bawah lemari. Ayo, kita periksa, usul Rangga. Cici diam saja berdiri di depan lemari, sementara Guntur dan Rangga memeriksa 4 buah laci di bawah lemari. Ketiga remaja tersebut saling pandang. Di sana di dalam laci banyak bungkusan kado yang menumpuk. Sonia mengeong semakin keras mengais-ngais laci dan kado di dalamnya. Kado dari siapa sebanyak ini dan tidak dibuka? Tanya Guntur. Mungkin saja kado untuk siapa, bukan dari siapa. Sanggah Rangga seraya mengambil sebuah kado. Tertera tulisan, untuk anakku, ulang tahun ke-12. Rangga dan Guntur terperangah. Semua kado ditulis dengan kalimat sama hanya berbeda di angka dan tahun. Untuk anakku, ulang tahun 1 tahun, untuk anakku ulang tahun 2 tahun, untuk anakku. Semua seperti itu terus hingga usia Cici saat ini, yang akan menginjak usia 17 tahun dalam 2 bulan ke depan. Cici tergugu, kedua lututnya lemas saat Rangga membuka kado usia 17. Di sana ada kotak beludru warna ungu tua. Di dalam kotak ada kalung emas berliontin permata bertuliskan kata cinta. Cici meraung sejadi-jadinya. Dia semakin membenci Ashifa karena meninggalkan sesal teramat dalam di hati Cici. Gadis itu menjerit dan memukul Rangga yang menggenggam kalung yang dipastikan adalah untuknya. Menangislah, menangislah sepuasmu karena sejak kemarin kamu berusaha terus untuk menahannya. Rangga memeluk Cici erat. Sementara itu Guntur membuka kado saat Cici berusia 1 tahun. Di sana ada sepatu bayi yang mungil dan lucu berwarna ungu. Tangis Cici semakin keras dan terdengar memilukan. Guntur dan Rangga tak kuasa melihat kado dan Cici yang menangis menyayat hati. Kedua lelaki itu sama-sama meneteskan air mata pedih. Rangga membenamkan kepala Cici dalam pelukannya, sementara Guntur mencari-cari kantong plastik di sudut rumah dan memindahkan semua kado milik Ashifa untuk cinta. Gun, Cici pingsan. Bisik Rangga.